Eh, Kami ucapkan salam bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube yang sedang menyaksikan kami. Pada kesempatan kali ini kami mau membahas tentang tabernakel atau kemah suci dalam Perjanjian Lama, kemah suci Musa. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, memang seperti yang Bapak Ibu lihat di Facebook maupun di WA juga, kami sudah membagi. Di situ ada 3 orang, saya sendiri dan teman saya Sinuyu dan teman kami bernama Filipus. Tetapi teman kita Filipus sedang dalam pelayanan yang lainnya, makanya kami mengundang teman kami yang satu lagi, yaitu George Carangga. Beliau adalah teman kami juga pada waktu kami masih berada di asrama ya, di salah satu STT. Kami belajar bersama-sama, melayani bersama-sama, bahkan pernah juga sekamar dalam asrama itu, dan banyaklah hal-hal yang bisa kami ceritakan sebenarnya, tapi bukan waktunya untuk sekarang ini. Oke, pada kesempatan ini kami serahkan kepada Brother George untuk memimpin kita dalam diskusi kali ini. Silakan. Ya, baik. Minta tolong di unmute. Oh, oke. Sudah. Pas. Kita akan mulai dengan diskusi kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita akan mengawali dengan doa. Nanti Saudara Sinuyu akan pimpin kita dalam doa. Langsung doa syafaat biar cepat selesai. Oke. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami mau berdiskusi mengenai tabernakel, dan kiranya Tuhan memimpin kami supaya diskusi malam ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Bang George dan Saudara Melianus maupun hamba-Mu sendiri untuk dapat berdiskusi malam hari ini, dan bagi semua teman-teman yang menyaksikan di live YouTube, Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan langsung saja mulai dengan diskusi pada malam hari ini. Dan diskusi pada sesi pertama pada bagian ini akan dimulai dan dipaparkan oleh Saudara Sinuyu yang akan menyampaikan bagaimana perspektif perjanjian lama mengenai tabernakel. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, apakah suara saya jelas? Oke, ya baik. Saya menyapa kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan di live YouTube di channel Hura Menjawab. Ya, kami sangat bersyukur teman-teman bisa ikut terlibat dalam diskusi kali ini, dan jika ada pertanyaan nantinya kita diskusikan bersama-sama, silakan tuliskan di kolom komentar supaya kita dapat tanya jawab seperti itu. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tabernakel. Ya, mungkin kalau kita melihat pada zaman sekarang itu, kalau berbicara tabernakel itu ya, kalau kita aplikasikan di dalam diri kita, kita bisa berkata, ini tabernakel Tuhan. Tapi jika kita melihat dalam Perjanjian Lama, mengenai tabernakel ini pembahasannya sangat luas sekali teman-teman. Namun saya mengambil saja untuk saya sajikan bersama-sama kawan-kawan malam hari ini, saya ambil dari kitab Kejadian dan Keluaran saja. Pertama-tama, saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu tabernakel.
tabernakel adalah sebuah wadah yang dibuat, yang dirancang oleh Tuhan sendiri untuk membangun relasi dengan umat pilihannya. Catat, tabernakel adalah sebuah wadah yang dirancang Tuhan untuk membangun relasi dengan umat pilihannya, yaitu Israel. Nah, jika kita melihat di dalam Kejadian 1, 2, dan 3, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu itu, dan dia telah menciptakan sepasang manusia yang menjadi perpanjangan tangannya untuk melaksanakan tugas yang mulia atau mengerjakan sesuatu yang telah diciptakannya dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Dan kita tahu manusia itu adalah Adam dan Hawa. Dan ketika Tuhan telah menciptakan Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di sebuah taman yang bernama, di sebuah taman di Eden. Kita tidak tahu tamannya seperti apa, tetapi taman itu ada di Eden, tempat Allah menempatkan manusia itu yang segambar dan serupa dengan dirinya. Satu pertanyaan bagi kita, yaitu kenapa sih Tuhan harus memilih taman itu? Kenapa Tuhan enggak menempatkan mereka di beberapa tempat atau di luar taman Eden itu? Nah, dari saya sendiri bahwa ketika Tuhan menempatkan mereka di taman itu yang terletak di Eden itu, Tuhan memiliki rencana. Tuhan tidak asal-asal saja menempatkan mereka. Oh ini, saya tempatkan kamu di taman ini, kamu kerjakan semuanya. Tidak begitu demikian. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, dia memiliki alasan. Dan kita bisa melihatnya nanti di dalam Kejadian 3. Nah, ketika Adam dan Hawa ini ditempatkan di Eden, yang saya katakan tadi, tujuan Allah yaitu untuk membangun relasi. Karena saya percaya bahwa tabernakel ini selain untuk tempat beribadah, tetapi juga untuk membangun relasi. Jadi saya lebih melihatnya, kalau berbicara tentang tabernakel ini, bagaimana Allah membangun relasi yang intim itu dengan umat pilihannya. Dan kita tahu bahwa hubungan yang harmonis itu, di dalam Kejadian 1 sampai 3, Allah telah membangunnya di dalam taman itu. Allah sering berbicara, Allah sering berinteraksi, berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Kita bisa melihatnya ketika nanti Adam dan Hawa itu berbuat dosa, mereka bersembunyi, dan terdengar langkah Tuhan berjalan-jalan di taman itu, dan sambil memanggil, Adam, Adam, kamu di mana? Adam menjawab, oh saya malu Tuhan. Nah, dari situ kita bisa melihat sebenarnya Allah sering mengunjungi dan berkomunikasi, berinteraksi dengan Adam dan Hawa di taman itu. Berarti salah satu poin atau tujuan Allah menempatkan Adam di taman itu yaitu untuk membangun relasi. Selain juga menjawab mereka untuk mengusahakan semua ciptaan yang telah Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, jadi bagi saya ketika Allah menciptakan manusia itu bukan hanya sekedar untuk sebuah tanggung jawab atau tugas, melainkan sebuah relasi di mana Allah dan manusia itu menjadi kawan sekerja untuk mengusahakan semua ciptaan. Tapi sayangnya ketika kita melihat di dalam Kejadian 3, hubungan atau relasi yang harmonis itu dirusak oleh dosa, di mana Hawa melanggar perintah atau aturan yang telah dibuat Tuhan sehingga ia memakan buah pohon itu, dan akhirnya mereka diusir dari tempat yang indah itu dan mereka mengembara. Dan sejak itu kita bisa melihat bagaimana manusia itu kecenderungan hatinya di dalam Kejadian 6, kecenderungan hati manusia itu selalu berbuat kejahatan, selalu membuat hati Allah terluka, membuat Allah kecewa, membuat Allah tidak lagi bisa atau sulit untuk berkomunikasi atau berelasi dengan manusia. Tapi sungguh menakjubkan ketika Allah menemukan satu keluarga yang berkenan di hadapannya, dan kita bisa melihat itu mereka adalah Nuh. Ada di Kejadian 6 ayat 9. Dari situ kita bisa melihat bahwa Allah
ketika relasi antara manusia itu hancur, berantakan, putus, dia memilih orang yang berkenan di hadapannya untuk kembali membangun relasi yang seperti yang ada di Taman Eden itu. Dan jika kita beranjak lagi, bagaimana nanti Allah menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera untuk mereka tempati ketika air bah itu mengelilingi atau berkuat di atas bumi. Dan satu pertanyaannya lagi, kenapa sih harus bahtera diciptakan Allah menyuruh membuat bahtera itu kepada Nuh? Kenapa tidak seperti kayak kapal selam ya? Pasti ada tujuannya. Nah, saya yakin bahwa ketika Tuhan menyuruh Adam misalnya bertempat tinggal di sebuah taman di Eden itu, Tuhan memiliki rencana. Begitu juga ketika Nuh ditempatkan di bahtera itu, Tuhan mempunyai rencana. Itu supaya mereka dapat selamat dari ancaman air bah itu, dan mereka juga bisa merawat binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Nah, saya ringkaskan saja karena ada juga presentasi teman saya nanti, Melianus. Dan kita melihat nanti bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel itu. Dan sampai mereka di tanah Mesir, di daerah atau di tempat yang memang memilukan hati mereka. Tanah perbudakan, tanah penyiksaan. Mereka tersiksa, mereka juga terbeban akan penindasan-penindasan yang menerpa kehidupan mereka. Tetapi ketika Allah membangkitkan seorang pemimpin yang bernama Musa, Musa memiliki alasan kenapa ia harus menyuruh bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Jika kita melihat di dalam Keluaran itu, salah satu alasannya yaitu untuk mempersembahkan korban. Kita catat, untuk mempersembahkan korban. Dan jika kita melihat dalam pengertian ibadah nanti, itu lebih kepada definisinya, yaitu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi persembahan itu identik dengan ibadah. Bagaimana manusia itu memberikan yang terbaik bagi Allah. Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya tujuan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu untuk beribadah. Dan hal itu terrealisasi di dalam Keluaran 25 ayat 8 ketika Allah berkata bahwa engkau harus membuat kemah suci, engkau harus membuat tabernakel itu supaya aku berdiam di tengah-tengah umat yang telah aku pilih. Artinya apa? Bahwa ketika tabernakel itu dibangun, hanya satu tujuannya, yaitu pemulihan relasi. Jadi saya lebih melihat bagaimana tabernakel itu, kalau kita melihatnya dalam kacamata saya sendiri, bagaimana Allah kembali mengharmonisasikan relasi-relasi yang retak, relasi-relasi yang memang buruk antara Allah dan manusia karena dosa di dalam Kejadian 3 itu ketika Hawa melanggar perintah Tuhan. Kalau kita lagi bertanya, apakah Tuhan ketika membangun tabernakel itu, apakah itu inisiatif Tuhan atau inisiatif Musa? Nah, tentunya kalau kita melihat ini inisiatif Tuhan ketika membangun tabernakel itu. Jadi artinya apa? Bahwa yang dinamakan tabernakel itu bukan hasil pemikiran manusia, itu bukan hasil karya manusia. Meskipun manusia mengerjakannya, tapi ide tentang tabernakel itu berasal dari Allah, di mana Allah menyampaikannya kepada Musa, dan Musa membuatnya sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Dan ketika kita melihatnya nanti di dalam Keluaran 40, kemuliaan Allah itu turun dan tabernakel itu didiami Tuhan dalam kemuliaannya, di mana awan-awan turun meliputi seluruh kemah suci itu. Itu artinya apa? Bahwa mereka sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Jadi bagi saya untuk pembahasan kita malam hari ini mengenai tabernakel, saya lebih melihatnya bagaimana Allah membangun relasi bagi umat pilihannya. Ingat bahwa tabernakel itu hanya bagi umat pilihannya, tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah.
Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya serahkan kepada host ganteng kita, Bang George, untuk meneruskan sesi untuk pembahasan kita malam hari ini. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari Saudara Sinuyu dan bagaimana dimulai dari kitab Kejadian, dari Taman Eden, dan tujuannya jelas waktu peristiwa Eksodus, yaitu untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan dalam Perjanjian Lama, sebagaimana sudah disampaikan, bahwa tabernakel itu proyek Allah, punya Allah, meskipun dikerjakan oleh manusia. Baik, terima kasih untuk penyampaian dari Saudara Sinuyu, dan kita akan lanjut dengan diskusi kita pada malam hari ini. Perspektif perjanjian baru atau implementasinya pada tabernakel pada masa kini. Waktu dan tempat saya berikan kepada pembicara kedua, yaitu Saudara Belianus Hura. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kita masuk dalam pembahasan tabernakel dalam perjanjian baru ya, tabernakel atau bait Allah atau kemah suci, tempat pertemuan antara Allah dan umatnya. Seperti yang dipaparkan oleh saudara kita tadi Sinuyu dalam Perjanjian Lama, bahwa pembangunan bait suci itu sendiri diinisiatif oleh Allah, dan manusia tunduk apa yang diminta oleh Allah kepada mereka, yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk mereka lakukan. Baik, kita melihat sebelum masuk dalam pembahasan selanjutnya dalam perjanjian baru, saya melihat Allah itu begitu konsisten dalam membangun hubungan dengan umatnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Kita melihat perjalanan dalam perjanjian lebih 2 milenial, Allah terus berkarya untuk membangun hubungan dengan umatnya. Nah, untuk masuk dalam perjanjian baru, demikian juga Allah terus berkarya dan berinisiatif untuk membangun hubungan lebih spesifik nanti di depan Yesus Kristus kepada umatnya. Kita bisa melihat contohnya ya, dalam perjanjian baru itu bait suci Herodes itu dimulai pada tahun 22 sebelum hingga tahun 70 Masehi. Nah, nanti pada tahun 70 Masehi itu bait suci itu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Itu akan dalam sejarah. Nah, contohnya bukti kalau ada bait Allah, bait suci di dalam perjanjian baru itu kita bisa melihat pada waktu menemui Maria, pada waktu zaman itu. Kita bisa melihat di dalam yang ke-10. Saya baca, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk dalam bait suci. Nah, kita perhatikan situ. Masuk dalam bait suci dan membakar ukupan itu di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di rual dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Nah, semuanya kita bisa melihat di situ bagaimana kekonsistenan Allah
dalam membangun hubungan dengan umatnya. Demikian juga umat terus berkarya untuk memberikan respon yang baik kepada Tuhan Allah. Hingga mereka dalam hal ini yang diwakili oleh Zakaria, mereka membakar ukupan kepada Tuhan Allah, dan ada juga para umat berkumpul di ruang dan sembahyang. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bait suci secara fisik ini. Bait suci secara fisik ini akan terus bertahan sampai pada tahun 70 Masehi tadi, seperti yang saya katakan, dan akan nanti dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nah, ada beberapa fakta sejarah yang kita bisa melihat di situ. Beberapa waktu lalu saya membaca mengenai karya Allah atau karya Herodes di dalam usaha Herodes dalam membangun bait suci ini, yaitu lebih dari 80.000 anggota atau yang membangun bait suci itu, dan banyak juga yang mati atau meninggal. Kenapa? Karena bait suci itu gedungnya itu tinggi dan mereka seringkali bisa jatuh dan ditindis oleh barang-barang bangunan itu gitu. Nah, makanya mereka bisa dan lain sebagainya. Banyak mengalami luka-luka parah. Nah, bait suci yang secara fisik ini berhenti di sini. Tetapi itu tidak terjadi, tidak ada bukti atau tidak ada nubuatan sebelumnya, seperti kita bisa melihat hal itu telah dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Contohnya di dalam Markus 13, Markus pasal 13 ayatnya yang 1-2. Saya baca, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Nah, seperti yang sangat tinggi dan sangat lebar dan luas gitu. Lalu ayat yang kedua, lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Bukan." Nah, itu kehancuran bait suci Herodes itu pada tahun 70, lebih pada tahun 34 ayat 1 dan 2. Lalu bagaimana suci secara fisik itu Tuhan orang Yahudi atau orang Israel, tetapi mereka menyanyiakan semua karya Tuhan Allah di situ. Mereka menyanyiakan semua karya Tuhan Allah di situ. Mereka tidak memberikan persembahan sesuai dengan keinginan atau kerinduan hati mereka. Itu nanti akan saudara bisa melihat contohnya di dalam Yesaya pasal 2. Di situ sangat jelas bahwa mereka memberikan persembahan tetapi tangan mereka penuh dengan darah. Artinya penuh dengan pembunuhan dan kejahatan. Nah, makanya Tuhan Allah mengalihkan bait suci secara fisik dengan bait suci secara rohani, yang akan nanti lewat karya akan direalisasikan lewat karya Yesus Kristus. Nah, bait suci secara rohani ini kita bisa melihat seperti di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 akan sangat jelas di situ. Siapakah bait suci secara rohani yang dimaksud? Yaitu 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Juga akan terlihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh
Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan seterusnya. Nah, ini bait suci yang dimaksud. Bait antara ya dari perjanjian lama daripada bait suci Herodes itu bait suci secara fisik. Tetapi setelah Yesus Kristus mengalihkan bait suci secara fisik itu kepada bait suci secara rohani. Dan Roh Kudus itu akan berdiam di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Yohanes pasal 14 dan 16, pada waktu Yesus Kristus memperkenalkan roh kebenaran kepada umatnya, Kristus di situ mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan berdiam di dalam diri orang percaya sampai selama-lamanya. Nah, bait suci itu bukan pada gedungnya, tetapi di dalam diri kita sendiri yang didiami oleh Tuhan Allah. Implikasinya sampai pada sekarang ini kita melihat bahwa karena Tuhan Allah berkata, pertama-tama dulu kita harus menjaga kekudusan kita. Harusnya saudara-saudara sendiri bisa mengetahui hal itu. Kak George, silakan nambahnya. Iya, baik. Saya punya koneksinya agak terganggu internet. Kita langsung aja ke acara selanjutnya. Dan kita terima kasih bagaimana pembicara kedua sudah menjelaskan, menguraikan bagaimana dari awal berbentuk bangunan hingga ke perjanjian baru sudah semakin jelas bahwa bait Allah adalah diri kita masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan buka ruang pertanyaan bagi setiap pemirsa yang mengikuti live diskusi pada malam hari ini. Boleh bertanya, silakan lampirkan pertanyaannya di kolom chat yang ada di layar saudara masing-masing. Baik. Teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya yang ada di YouTube. Atau ada pertanyaan dari Bang George dan Saudara Sinuyu? Mari kita diskusi belajar bersama. Ya, bisa dengar saya? Bisa. Oh, mantap. Ya, seperti pembahasan kita tadi ya, sudah melihat seperti apa tabernakel dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentunya kalau misalnya kita berbicara tentang perjanjian lama tadi, ya memang sangat luas dan tak cukup waktunya, hanya 10 menit sampai 15 menit untuk mengetahui kenapa dan ada apa dan bagaimana tabernakel itu mempengaruhi sejarah bangsa Israel. Tapi satu hal yang harus kita petik, bahwa tabernakel itu dibangun untuk pemulihan relasi. Nah,
pasti ketika Allah menyuruh Musa untuk misalnya membangun tabernakel itu, berarti Allah sangat begitu yakin dan pastinya menaruh harapan pada tabernakel itu supaya manusia atau khususnya bangsa Israel itu bisa berkomunikasi atau mengalami keintiman dengan Tuhan. Dan kita tahu nanti bagaimana Allah itu berfirman di atas tabut perjanjian untuk menyuarakan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan dalam hanya mengutip saja satu kutipan di dalam buku saya yang saya tulis Kerajaan Allah dalam Perspektif Teologis, di saya mengatakan bahwa tabernakel itu sebagai gambaran dari kerajaan Allah dalam hal pemerintahannya, bagaimana Allah itu duduk dan memimpin atau memberikan perintah-perintah melalui kemah suci itu. Tuhan sering berkomunikasi atau menyatakan apa saja yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan kita tahu nanti ketika Tuhan berbicara itu, orang-orang Israel mendengarkan. Jadi ketika misalnya kita berbicara tentang tabernakel dalam perjanjian lama, maka seperti yang saya katakan, kita sedang berbicara bagaimana Allah itu memulihkan relasi dengan orang Israel atau manusia berdosa. Itu untuk tambahan apa yang sudah saya katakan tadi, karena memang harus mempersingkat waktu kita karena acara kita pada malam hari ini ya antara 60 sampai 90 menit saja. Dan kalau misalnya pun nanti teman-teman tidak ada pertanyaan, maka kita akan berdiskusi bertiga ini untuk kita membicarakan seperti apa sih tabernakel itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tabernakel yang sudah dibangun atau seperti bait suci itu kan sudah tidak ada lagi. Seperti yang dikatakan Saudara Melianus tadi bahwa sudah dihancurkan pada abad ke-70 ya. Tahun 70 maksud saya, tahun 70, di mana ketika Jenderal Titus itu meruntuhkan yang namanya bait suci Herodes. Dan jika kita misalnya, mohon maaf saya hanya menambahkan saja yang seperti yang dikatakan Saudara Melianus tadi, bahwa pembangunan dari bait suci Salomo itu bukan inisiatif Tuhan. Kita harus menggarisbawahi hal itu. Itu hanya cara bagaimana Herodes menarik perhatian orang-orang Yahudi pada saat itu. Berarti lebih kepada bagaimana Herodes itu menarik atau dalam hal-hal politik lah seperti itu, supaya orang Israel itu benar-benar menaruh perhatian kepadanya dan bisa menerimanya sebagai seorang pemimpin yang memimpin di wilayah mereka. Ya, hanya itu saja yang bisa saya tambahkan. Kalau misalnya ada yang perlu kita diskusi lagi, silakan. Dan terlebih kawan-kawan yang sedang menyaksikan di channel Pura Menjawab, silakan tulis di live chat untuk bisa kita bertanya. Kita bahas. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Saudara Sinuyu. Kami ucapkan juga selamat datang bagi Saudara VJ. Saudara VJ, mohon videonya dibuka, brother. Oke, terima kasih buat waktunya sudah datang. Sempat datang ternyata ya. Gimana pelayanannya, lancar? Alhamdulillah lancar semua. Suaranya kurang besar, brother. Ya, alhamdulillah bagus semua. Oke, puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, seperti yang Saudara Sinuyu tadi katakan mengenai bait suci ya, Herodes gitu, dalam perjanjian baru. Memang itu bukan inisiatifnya Allah sendiri untuk menyuruh Herodes membangun. Tetapi saya di situ melihat bagaimana kekonsistenan Tuhan Allah bagi umatnya. Salah satu bukti konsisten Tuhan Allah bagi umatnya yaitu hadirnya malaikat kepada Zakaria dalam menyampaikan janji Allah baginya dan bagi keturunannya. Saya bisa melihat di situ bagaimana karya Tuhan Allah bagi umatnya dan konsisten Allah bagi
umatnya. Nah, kita melihat ada beberapa chat di YouTube, ada Kak Dimpu, ya saya hadir untuk menginstal. Ya, selamat datang Kak Dimpu. Terima kasih sudah datang. Ada saudari Iin, ada masukin jempol, dan ada teman kita, adik saya, kasih riang. Oke, shalom saudaraku katanya. Shalom, shalom. Terima kasih sudah datang. Wah, ini teman kita George sepertinya lagi ada gangguan internetnya sehingga tidak bisa masuk lagi gitu, atau nanti diusahakan gitu ya. Nah, seperti yang saudara, untuk semakin memperdalam, saya tadi cuma menjelaskan bagaimana bait Allah di dalam perjanjian baru sampai bait Allah secara rohani itu ada, yaitu diri kita sendiri. Nah, saudara sini telah membahas dalam bukunya, teman-teman juga bisa membeli buku saudara Sinuyu, bisa nanti langsung chat saya, ada di kolom deskripsi, ada nomor WA saya di situ, silakan chat, nanti saya langsung info kepada saudara Sinuyu. Selain itu juga ada e-book yang pernah ditulis oleh saudara Sinuyu yang bertemakan Tabernakel. Teman-teman bisa membelinya, bisa chat saya lewat maksud saya nomor WA yang saya masukkan di kolom deskripsi. Nah, untuk masuk pada pembahasan yang lebih memanas lagi, saudara sini sudah menulis di dalam bukunya Kerajaan Allah. Saya ingin bertanya, apakah kerajaan Allah itu merupakan sebuah gedung atau hanya sebatas suasana saja gitu? Ya, silakan. Dan apakah kerajaan Allah itu bisa juga dimaksud sebagai kemah suci atau bait suci? Silakan saudara Sinuyo. Ya, bisa mendengar saya? Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang kerajaan Allah, nah ini pembahasan yang sangat luas lagi tentunya. Tapi saya mengambil dua hal. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, pertama-tama, ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita sedang masuk dalam sebuah pemerintahan Allah secara teokrasi. Kedua, ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, berarti kerajaan Allah itu tidak hanya sekedar ada di dalam kerajaan Allah yang jauh di sana di surga, tetapi kerajaan Allah itu hadir ke dalam dunia seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami ketika dia berkata bahwa datanglah kerajaanmu di bumi seperti yang di surga seperti yang di bumi juga. Berarti artinya apa? Bahwa pemerintahan Allah itu tidak hanya sekedar ada di dalam kerajaan surga, tetapi hadir juga ke dalam dunia, yaitu terutama di dalam hati setiap orang percaya. Dan kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah lagi, apakah ini berbicara tempat dan kondisi ya atau suasana? Ya tentunya kalau kita mengatakan kerajaan Allah itu adalah suasana atau kondisi, ya bisa saja. Karena kita bisa melihatnya lah. Bentar, lebih baik saya bacakan saja ya. Bentar. Mengingatkan kembali teman-teman yang ada di kolom YouTube, maksudnya saya yang mengikuti kami di YouTube, silakan bertanya, silakan chat pada kolom komentar. Silakan saudara Sinuyo. Salah satu yang bisa menceritakan seperti apa suasana kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan orang percaya, saya mengambilnya di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Dia berkata seperti ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Nah, kalau misalnya kita berbicara lagi kerajaan surga atau kerajaan Allah, mungkin itu pembahasan yang lain ya untuk kita diskusikan. Tapi untuk hal ini saya akan memparalelkan kerajaan Allah dengan kerajaan surga. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang telah mengalami kerajaan Allah itu, ya mereka berbahagia, bersuka cita, meskipun keadaan mereka atau keadaan mereka di dunia ini ya sangat menderita, tetapi mereka berharap kepada kerajaan Allah itu untuk memberikan mereka damai sejahtera. Dan untuk tadi pertanyaan selanjutnya, apakah tabernakel itu dapat disebut sebagai kerajaan Allah?
Saya tidak menyatakan tabernakel itu kerajaan Allah, tetapi representatif dari kerajaan Allah, khususnya bagaimana Allah itu memerintah. Karena definisi dari kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah atas seluruh alam semesta, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, terkhususnya di hati, di dalam kehidupan seluruh orang percaya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Atau ini ada Bang VJ ini. Oh ya, silakan Bang VJ. Menurut saudara bagaimana kerajaan Allah itu, apakah hanya sebatas tempat atau sebatas suasana atau dua-duanya? Bagaimana? Silakan. Halo. Suara saya kedengaran kah? Kedengaran, cuman kurang besar, brother. Aduh, ini kayaknya volumenya ini ya. Itu sudah pas, sudah pas. Oke. Sebelum dulu saya menyapa saudara saya, teman saya, seperjuangan dengan saya, ya. Sudah lama nggak ketemu dengan Mr. George. Selamat malam, George. Ya, terima kasih teman-teman. Sebenarnya saya usahakan untuk bisa ikut tadi karena memang ya. Aduh, ini terganggu juga. Teman-teman, untuk mohon maaf saya hanya ikut aja karena tidak bisa, karena ternyata suara saya terganggu dengan sebelah saya ya. Saya ikut aja dulu. Oke, baik. Terima kasih. Sorry. Sini. Aduh, saya ikut aja dulu ya kali ini. Sorry. Iya, tak masalah. Oke, mungkin ada pertanyaan dari saudara George atau ada yang ingin disampaikan. Teman-teman yang mengikuti kami di YouTube, silakan bertanya supaya untuk membuat kita bisa memahami lebih dalam lagi kalau banyak yang bertanya. Bagaimana, saudara? Kayaknya koneksi Bang George ini kurang bagus. Masih mute. Ini berbicara tanpa suara. Kedua pembicara bicara dulu, saya hormat. Bagaimana saudara Sinuyu? Minta tolong kepada teman-teman kalau memang nggak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Tapi kalau ada tema yang ingin kita bahas pada hari-hari ke depan, silakan mengusulkan tema-tema yang perlu kita bahas. Mungkin iya, silakan brother. Klasik pertanyaannya ini klasik. Apakah prosesi peribadatan seperti di dalam kitab Keluaran mempersembahkan hewan itu apakah masih dilakukan oleh orang Israel hingga saat ini, atau apakah sudah berhenti dan mereka tidak lakukan lagi? Mungkin pada kedua pembicara yang terhormat bisa menguraikan atau menjabarkan. Silakan saudara Sinuyu dulu memberikan jawaban.
Terima Saya kasih. kembali. Ya, kalau bagi saya perlu digarisbawahi ya, bagi saya sendiri. Kalau misalnya masalah persembahan itu, apakah orang Israel masih mempersembahkan? Ya, bagi saya ada yang mempersembahkan dan ada yang tidak mempersembahkan. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa orang Israel itu banyak yang merantau, dan kita nggak tahu di tempat mereka berada itu apakah mereka tetap mempersembahkan korban atau tidak. Karena kalau mereka mempersembahkan korban itu harus berkaitan dengan tabernakel atau bait Allah itu sendiri. Karena mereka harus mempunyai nanti seperti misalnya apa namanya ini? Untuk mempersembahkan korban itu yang bagian halaman apa namanya? Saya lupa. Pembakaran ya. Korban bakaran. Mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran. Ditempatkan di situ, dan nanti setelah itu setelah dibakar nanti kan terima oleh Tuhan berkenan dengan persembahan mereka. Jadi kalau misalnya di pertanyaan tadi apakah orang Israel masih mempersembahkan korban sampai saat ini, ya bisa saya katakan ya dan bisa tidak. Tapi untuk saat ini kalau kita melihat di Israel sana tidak ada yang namanya kemah suci atau tabernakel, meskipun mereka telah membuat replika yang seperti yang dibuat oleh Musa, tapi mereka tidak gunakan untuk mempersembahkan korban atau hanya sebatas wisata rohani, bagaimana bangsa Israel itu diingatkan kepada kemah suci yang telah dibuat oleh Musa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan misalnya kepada saudara Milanus untuk menambahkan apa yang sudah saya katakan tadi. Nah, kurang lebih seperti yang saudara Sinui sampaikan. Karena sekarang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bait suci itu telah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, dan sekarang dari zaman itu, maksud saya tahun 70 itu sampai 2021 ini, orang Israel atau orang Yahudi tidak memiliki bait suci lagi, dan mereka tidak bisa mempersembahkan itu. Cuman ada golongan-golongan tertentu, ada orang-orang tertentu yang masih mempersembahkan itu dengan cara-caranya sendiri, bukan dengan tempat yang Tuhan kehendaki seperti dalam perjanjian lama gitu. Jadi intinya tidak seperti dalam perjanjian lama tadi, seperti yang saudara George katakan, seperti dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat, mempersembahkan kurang lebih ada 5 jenis korban yang dipersembahkan umat Israel. Karena bait suci atau bait Allah mereka sudah tidak ada lagi. Iya, silakan. Ya, mungkin saya tambahkan lagi ya untuk mempertegas. Nah, kalau misalnya bangsa Israel itu mempersembahkan korban, harus ada yang melihat apakah korban itu layak enggak dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, itu imam. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada imam itu? Nah, kalau kita melihat, ya untuk sepengetahuan saya sampai saat ini tidak ada imam. Karena mereka sekarang kan berpencar dan tidak tahu mereka dari suku mana. Meskipun ada beberapa orang yang mengetahui bahwa mereka mengklaim diri mereka, oh saya dari suku Dan atau suku yang lain. Tapi tidak ada bukti. Sehingga mereka melihat keseluruhan orang Yahudi itu bukan lagi terbagi suku. Mereka lebih melihat bahwa kami ini orang Israel, umat pilihan Allah. Dan mengenai persembahan korban tadi, saya merasa bukan hanya orang Yahudi yang mempersembahkan korban. Nah, ini satu kesaksian dan sekaligus pengalaman. Saya mendengar bahwa ada orang Kristen, orang yang sudah percaya Kristus, mempersembahkan korban. Mereka membuat mesbah korban bakaran untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mereka membakarnya, dan setelah itu ya uapnya itu kan kepada Tuhan ya. Dan mereka berpendapat bahwa selain percaya kepada Kristus, harus juga mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan itu menyukai korban bakaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada tambahan, silakan. Boleh saya bertanya ya? Saya malam ini silakan. Ternyata sudah bisa ngomong ya. Iya, sorry, saya minta maaf dulu karena
sebenarnya saya ini lagi di luar ini, sebenarnya di dalam ini banyak sekali. Jadi hanya bertanya saja, nanti saya mendengar saja. Jadi begini teman-teman, kita kan sering mendengar dari apa namanya, dari orang-orang yang tidak sedominasi dengan kita, bahwa apakah masih relevan dengan pengajaran tabernakel ini? Karena kan kalau kita tahu bahwa tabernakel ini sudah nggak ada lagi kan, sudah hancur. Apakah masih relevan dalam masa kini? Karena kalau kita tahu bahwa Yesus juga berkata bahwa sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipersembahkan, contohnya membawa korban dan lain sebagainya. Nah, supaya bisa memperjelas pemahaman orang-orang yang belum bisa memahami tentang tabernakel, mungkin kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tabernakel ini masih relevan bagi kita sekarang. Nah, jadi perlu dijelaskan dulu mana yang relevannya dan mana yang tidak relevan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada teman-teman semua. Karena gini, ada yang mengatakan bahwa di perjanjian lama kan itu nggak relevan lagi. Mosok harus membawa lembu jantan dan lain sebagainya kan? Ya nggak perlu lagi lah. Jadi otomatis ya tabernakel ini ya nggak perlu dipelajari, ngapain kan? Nah, kalau kita tahu kan bahwa di dalam Alkitab jelas-jelas bahwa tabernakel ini adalah salah satu karya Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Jadi kira-kira seperti itu. Saya jadi pendengar ya, selesai ini saya jadi pendengar lagi. Saya balik ke ruangan saya di dalam ini. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bang Vijay. Untuk nanti menjawab ini saya serahkan kepada pemilihan buku saya, Bang George ini. Tapi kayaknya saya rindu mendengar suara Bang George ini supaya kita juga mendengarkan pendapat beliau tentang relevansi tabernakel. Ayo, saudara George, brother. Aduh, kami sudah kangen suara saudara kami ini. Untuk pertanyaan ini saya kepada kedua pembicara dulu untuk bisa menjawab, karena ada beberapa hal saya ada sedikit kendala dan tidak memungkinkan. Mungkin saudara Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih buat pertanyaan dari Kak Filipus. Apakah tabernakel masih relevan? Perlu saya kasih penjelasan dulu bahwa seperti yang Kak Filipus bilang tadi mengenai orang yang tidak sedenominasi. Cuman saya memberikan penjelasan dulu bahwa kita live di sini bukan karena kita segereja, sesinode, sedenominasi, sealiran, jenisnya. Bukan demikian. Tetapi kita di sini bersama-sama mau belajar gitu. Ya, itu yang pertama. Masuk pada pertanyaan, apakah masih relevan? Menurut saya yang perlu diperjelaskan yang relevan apanya dan yang tidak relevan apanya. Nah, yang relevan menurut saya bagaimana prinsip-prinsip kerohanian yang Tuhan Allah berikan di situ. Yang kita dapat pelajari lewat apa yang Tuhan karyakan lewat di dalam tabernakel itu. Contohnya, tabernakel itu adalah inisiatif Allah sendiri. Nah, tabernakel adalah tempat pertemuan antara Allah dengan umatnya. Nah, kita bisa melihat bahwa Allah sendirilah yang berkarya bagi umatnya, berinisiatifnya. Nah, selain itu, juga kita bisa melihat bagaimana kudusnya hidup di dalam melayani tabernakel, di dalam tabernakel atau kemah suci itu. Dan itu terus relevan pada zaman sekarang ini. Cuman yang perlu dipertanyakan, contohnya, apakah mempersembahkan korban masih relevan? Apakah
kita harus membuat misbah ukupan, misbah korban bakaran, misbah meja roti sajian, atau kandil emas, atau apapun jenisnya, ya itu tidak lagi. Itu tidak lagi. Kenapa? Kalau contohnya mengenai mempersembahkan kurban, itu kan kurban sudah tergenapi semuanya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang memberikan atau yang menghapus dosa dunia. Nah, contohnya ya, kita bisa melihat di dalam tabernakel ada kurang lebih 5 jenis 5 jenis korban, yaitu korban yang pertama korban bakaran untuk mendapat keselamatan. Terus yang kedua korban sajian, memberikan sesaji bagi Tuhan. Terus yang ketiga korban keselamatan, yaitu untuk pengampunan berurusan dengan dosa, dan selanjutnya yaitu korban penghapus dosa juga. Terus yang kelima ada korban penebus salah. Dan itu semuanya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kenapa tidak relevan sekarang mengenai hal itu? Karena Kristuslah korban yang sempurna itu. Kita bisa melihat contohnya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Saya carikan. Nah, pasal yang ke-10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, makanya kita tidak tidak seperti agama tetangga kita atau agama manapun yang mempersembahkan korban untuk menghapus dosa dan untuk keselamatan. Semuanya telah tergenapi dalam Yesus Kristus, yaitu korban satu-satunya yang sempurna. Makanya dia diberikan gelar sebagai anak domba Allah. Iya, itu aja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada poin-poin selanjutnya nanti bisa ditambahkan oleh teman kita, saudara kita Sinoyo. Silakan. Bisa dengar saya? Oke. Iya. Bisa. Boleh saya ini dulu ya. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan ya dari apa yang disampaikan oleh saudara Milianus, bahwa ternyata tabernakel ini masih relevan loh ya. Jadi masih relevan dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti tidak perlu mempelajari tabernakel dan ya seperti itu. Cuman istilahnya skarmenya yang nggak perlu kita melakukan, karena memang Yesuslah yang sudah melakukan semuanya itu kan, berdasarkan Yohanes tadi yang dibacakan. Oke, terima kasih. Mungkin si Nuyu tadi yang melanjutkan, ya silakan. Siap-siap. Iya, sebentar saudara sini ya. Nah, tabernakel itu tetap relevan, sakramen peribadatannya, sistem peribadatannya aja yang enggak gitu. Kalau sistem peribadatannya atau sakramennya harus dan tetap dilakukan sekarang ini, maka mari kita membangun gedung. Dan itu kita sedang melanggar firman Allah. Itu sebagai bukti ketidakpercayaan kita kepada Kristus yang telah menyempurnakan bayang-bayang yang ada dalam perjanjian lama itu. Selanjutnya, mengenai perjanjian lama tadi, saya membuat sebuah statement bahwa untuk mempelajari perjanjian baru atau tafsiran yang terbaik bagi perjanjian baru adalah perjanjian lama, dan hasil tafsiran yang paling top bagi perjanjian lama adalah perjanjian baru. Jadi hal ini tidak bisa direndahkan perjanjian lama, dijunjung perjanjian baru, atau sebaliknya. Dan kita tidak mengatakan perjanjian lama tidak relevan, hanya perjanjian barulah yang relevan. Karena perjanjian baru tidak ada kalau perjanjian lama tidak ada. Dan perjanjian lama akan menjadi sia-sia kalau perjanjian di dalam perjanjian baru tidak dinyatakan. Iya, silakan saudara Sinoyo ditambahkan. Ya, saya rasa sudah cukup ya jawabannya. Tapi saya mau menambahkan seperti ini. Kalau misalnya kita berbicara tentang
peribadatan dan keimamatan yaitu imam-imam, itu kita berbicara tentang hukum seremonial dalam Taurat. Nah, hukum seremonial. Dan saya percaya bahwa seluruh hukum seremonial itu tergenapi di dalam Kristus. Misalnya, imam besar sudah tergenapi di dalam Kristus. Apakah kita butuh imam seperti di Perjanjian Lama? Ya tidak. Dan kita juga tidak perlu meniru pola peribadatan orang Israel. Karena kita harus jujur bahwa kita adalah orang kafir. Tapi kita diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi umat pilihan, tetapi bukan umat perjanjian seperti dalam Perjanjian Lama atau di dalam kehidupan Israel. Berbeda, kita harus membedakan hal itu. Dan kita tidak usah atau tidak perlu meniru gaya mereka. Itu ciri khas mereka sendiri. Nah, kalau misalnya dibilang kita kan umat perjanjian Tuhan juga di dalam perjanjian baru, saya iakan benar. Tetapi kalau misalnya berbicara tentang tabernakel, ada berbagai aspek yang harus kita lihat. Misalnya, mengenai persembahan kurban, seperti yang sudah dikatakan oleh saudara Belianus tadi, ada 5 jenis korban. Apakah kita perlu mempersembahkan itu? Ya tentu tidak, karena Kristus sudah menjadi korban satu-satunya, satu kali untuk selamanya. Nah, itu yang harus ada di dalam benak kita, bahwa relevan atau tidaknya hukum Taurat itu, khususnya dalam tabernakel itu, saya harus mengatakan bahwa kita harus melihatnya dari kacamata Yesus, melihat tabernakel itu, dan kacamata Yesus sendiri dalam menggenapi tabernakel itu. Karena saya percaya seperti di dalam presentasi saya di awal tadi, bahwa tabernakel itu tidak hanya sekedar berbicara tentang peribadatan, tapi membangun relasi atau membangun interaksi keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, saya tidak memerlukan korban persembahanmu, saya itu memerlukan hatimu. Dan itu sudah sepanjang Perjanjian Lama Tuhan berkata seperti itu. Dia tidak butuh korban. Korban itu hanya sebuah manifestasi dari hati orang yang mau membangun keintiman dengan Tuhan. Contohnya mereka berbuat dosa. Nah, kan mereka terhalangi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi mereka harus mempersembahkan korban. Untuk apa? Untuk mereka diampuni oleh Tuhan dan mereka juga bisa membangun komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita harus melihat seperti demikian ya. Karena saya memahami tabernakel itu adalah pembangunan atau bagaimana Allah kembali mengharmonisasikan relasi yang sudah retak di dalam Kejadian 3. Dan mengenai pengajaran tabernakel, jujur saya belum tahu pasti seperti apa pengajaran tabernakel itu. Tetapi bagi diri saya sendiri, saya belajar tabernakel itu bukan karena saya menganut pengajaran tabernakel atau saya pengikutnya tabernakel, enggak. Mungkin ada beberapa sinode yang bisa menerapkan pengajaran tabernakel, tapi untuk saat ini saya tidak sedang bergabung dengan mereka, meskipun ada hal-hal yang lain yang memang mengharuskan saya untuk berada di tengah-tengah mereka, tetapi itu tidak memungkinkan bahwa saya sependapat atau satu ajaran dengan mereka. Saya lebih melihat bagaimana tabernakel itu mengungkapkan dirinya, saya melacaknya secara relasi umat pilihan Allah dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Sehingga saya mengambil kesimpulan tabernakel itu adalah pembangunan relasi. Terima kasih. Baik, terima kasih buat jawabannya. Saya kira sudah cukup jelas ya bagi saudara kita Filipus mengenai relevansinya tabernakel pada masa kini. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman kita, saudara George atau saudara Filipus, dan teman-teman yang ada di YouTube juga, silakan bertanya atau mengusulkan tema yang kita bahas pada hari-hari ke depan. Silakan, kami menanti saudara. Iya, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oh ya, kalau permulaan juga nggak apa-apa. Dua pertanyaan tadi. Silakan. Sekarang. Ya, yang saya sekarang tanya, apakah ada indikasi untuk rekonstruksi pembangunan bait suci lagi yang fisik untuk saat ini, atau ya pada masa ini kan
ada Tabernakel Salomo, Dao, dan Herodes. Mungkin sekarang apakah ada lagi indikasi seperti itu? Mungkin pembangunan Tabernakel Amerika atau apa Indonesia? Mungkin ada seperti itu yang baik khususnya fisik atau Israel mungkin ada akan segera merekonstruksi bangunan bait suci lagi. Bisa tangkap Oh iya, bisa. ya. Jadi apakah ada mungkin dari kedua pembicara yang terhormat Pak Marianus dan Pak Nuyup, apakah mungkin pernah ada berita atau ada sendiri pernah melakukan penelitian, mungkin ada berita informasi bahwa Israel akan segera membangun bait suci lagi pada masa ini. Mungkin pertanyaan saya itu aja. Terima kasih. Ya. Saya jawab ya. Silakan. Silakan. Kalau bagi saya indikasi untuk membangun tabernakel itu ya untuk Israel. Kenapa saya berkata demikian? Ada sebuah gerakan yang namanya Zionism, yaitu gerakan orang Israel kembali ke bumi. Dan tentunya ketika mereka nanti berkumpul di situ, yang mau tidak mau mereka harus membangun tabernakel. Nah, kalau misalnya kita berbicara tabernakel itu adalah sebuah penunjuk daripada jati diri bangsa Israel. Karena untuk bertemu dengan Tuhan, ya harus mereka membangun tabernakel. Dan kita bisa tahu nanti seperti yang saya katakan bahwa mereka sudah membuat replika dari tabernakel itu. Dan kalau misalnya kita melihat juga bahwa simbol-simbol daripada tabernakel itu ya masih digunakan seperti kandil emas. Ya kan? Kita bisa melihatlah, kita bisa mencarinya di internet, simbol dari kandil emas itu digunakan untuk apa di Israel. Dan itu berkaitan dengan keamanan mereka. Jadi kalau misalnya ada indikasi untuk pembangunan tabernakel, untuk saat ini saya katakan iya, sesuai dengan apa yang sudah saya lihat dan saya ketahui. Terima kasih. Oke, saya tambahkan sedikit. Beberapa waktu lalu saya dengar ada sebuah gerakan juga seperti yang saudara Sinuyu mengenai, bahkan itu difilmkan gitu ya, mengenai pencarian ini apa namanya ini tabut perjanjian. Nah, karena di dalam perjanjian lama juga itu tabut perjanjian itu adalah tempat berdiamnya Tuhan Allah itu. Nah, makanya sekarang itu berusaha untuk dicari, dan ya mungkin aja nanti kalau mungkin ya, ini saya bilang mungkin gitu. Mungkin aja kalau udah didapatkan ya itu bisa digunakan untuk menjadi alasan bagi mereka untuk membangun kembali bait suci itu. Karena mereka masih percaya kepada hal-hal yang secara seremonial tadi di dalam perjanjian lama itu terus dilakukan untuk mendapat anugerah dari Tuhan gitu. Nah, mereka terus mencari itu tabut perjanjian, bahkan itu difilmkan. Saya juga belum pernah tonton filmnya, tapi udah sangat tersebar luas itu mengenai hal tersebut. Ya, itu saudara Brother George, itu sudah ada indikasinya, tapi itu masih indikasi ya, belum sejarah jelas gitu. Itu masih indikasi. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk jawaban dari kedua pembicara yang terhormat yang sudah disampaikan. Mungkin dari para pemirsa yang terkasih, mungkin ada pertanyaan.
Iya. Ya mungkin teman-teman nggak bertanya, hanya bisa menyaksikan diskusi kita malam hari ini. Tapi kami sangat berterima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung kami, dan kami berharap ke depannya nanti ya kita bisa saling berdiskusi lagi mengenai tabernakel ini. Karena saya percaya bahwa pembahasan tabernakel ini tidak hanya sekedar untuk uh, hari ini saja. Ada beberapa poin lagi yang belum kita bahas, seperti misalnya keimamatan, bagaimana para imam itu harus mempersembahkan korban kepada Allah. Dan kita juga berbicara mengenai kendala-kendala dalam pembangunan tabernakel, dan sampai yang paling dipertanyakan sebenarnya, dan mungkin kita akan membahasnya nanti di lain waktu, metode seperti apakah yang harus kita gunakan untuk menafsirkan tabernakel itu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, yang belum dimunculkan malam hari ini. Dan saya berharap jangan lagi ditanyakan karena kami tidak mau menjawabnya. Itu nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau bertanya itu, saya bilang aja, ya tunggu aja lah kami nanti pembahasan berikutnya. Nah, itu yang perlu sebenarnya ketika kita berbicara seperti ini, kalian nggak menanyakan, seperti apa sih metode yang kami gunakan untuk melihat tabernakel ini. Yang saya katakan tadi kan cuma esensi atau bagaimana saya melihat tabernakel itu, tapi metodenya kan tidak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih, terima kasih. Silakan, brother. Baik, terima kasih untuk kedua pembicara ya pada malam hari ini sudah menyampaikan diskusi, menyampaikan materi kepada kita semua. Kita tentu tahu bahwa tabernakel ini sejatinya adalah proyek Allah dan proyek manusia sebagaimana yang telah disampaikan, dan sangat bagus, sangat luas pembahasan dari kedua pembicara pada malam hari ini. Dan pada teman-teman yang menyaksikan, semoga ada pertanyaan atau usulan yang mau diusulkan, dan saya berikan kesempatan kepada Saudara Marianus untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan seterusnya. Terima kasih. Oh, ini berarti udah mau selesai ya? Closing statement ya? Belum. Oh iya, iya, oke. Masih belum. Oke, terima kasih. Kita masih Mungkin punya nanti, waktu 17 menit ini. 17 menit lagi nih. oh iya, silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin di lain waktu kita mau membahas mengenai pengajaran apa namanya itu, mempelai, pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Itu. Mungkin kita akan membahas itu di lain waktu, pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Apa ada yang mau diusulkan, Saudara Sinuyu? Tapi ya kami harap nanti pembicaranya itu ya harus orang yang pengajaran tabernakel ya. Dan saya percayakan itu nanti ke Bang Filipus, ini ahli tabernakel sebenarnya. Hanya aja beliau itu sedang membatasi diri, kayak ketika Tuhan Yesus itu berinkarnasi, dia membatasi diri untuk menunjukkan kemuliaannya. Oh, itu kenosis berarti ya. Makanya sebenarnya apa namanya? Gaya yang digunakan beliau pada hari ini tuh gaya mengendap. Jadi dia berusaha untuk mempersiapkan diri dulu, nanti pada saatnya itu seperti bom langsung meledak dan kita bisa melihat hasilnya. Oke, Ini apakah ada Saudara mungkin Filipus siap? Kapan waktu siap untuk membahas pengajaran mempelai dalam terang tabernakel? Kita akan tayang pada channel YouTube yang sama. Kapan? gini mungkin kita lebih membahas dulu tentang
apa namanya, ke tabernakelnya dulu, karena masih banyak tadi seperti yang disampaikan oleh Sinuyu tadi, ada imam-imamnya, ada pelayan-pelayanannya, ada kendala-kendalanya. Mungkin itu lebih bagus dulu. Nanti kan baru nanti setelahnya itu baru kita membahas tentang mempelainya. Karena kalau membahas mempelai ini ya saya juga mengusulkan, tadi Sinuyu bilang bahwa saya ahli mempelai, tadi harusnya ya yang lebih tahu dan yang lebih mampu yang mereka yang sudah pernah mengajar teologi lah seperti begitu dan sudah menikah, karena itu kan berbicara tentang relasi ya. Karena relasi, kalau apa namanya istilahnya, mempelai ini kan relasi Tuhan dengan manusia dan bisa diaplikasikan sebagai dalam hubungan suami istri. Nah, jadi nggak mungkin nanti aku mengajarkan mempelai sementara saya belum ada masa samping gitu loh. Oh, yes. Oke, itu Ya, aja dulu. menurut saya nggak mesti harus menikah ya, Sinuyo ya. Pacaran juga sama aja dengan ya mempelainya lah, walaupun belum direstui, diberkati gitu. Tapi gini kita harus klarifikasi dulu. Siapa tahu kawan-kawan yang ada nonton di YouTube ini, ih apa itu pengajaran tabernakel? Apa itu pengajaran mempelai? Mereka nggak tahu toh. Ya nggak apa-apa kalau mereka pernah mengetahui sebelumnya. Tapi makanya teman-teman harus selalu saksikan kita live biar tahu apa itu pengajaran tabernakel ketika kami berbicara seperti mempelai. Ya apa itu mempelai? Kan hal yang baru bagi kita sebenarnya yang belum pernah Iya, betul, dikumandangkan. betul. Untuk itu ya perlu kita berdiskusi dan perlu kawan-kawan untuk juga melihat seperti apa sih pemahaman orang-orang yang memang mengajarkan ini. Ya memang kita harus jujur ya. Ini meskipun saya harus membatasi diri terlebih dahulu ya. Meskipun saya bukan menganut pengajaran ini, tapi saya sangat tertarik untuk edukasi bagaimana Allah itu harus membangun keintiman dengan manusia atau umat pilihannya. Dan saya juga merekomendasikan ada satu webinar yang memang terkait dengan pembahasan pengajaran mempelai ini. Kawan-kawan bisa melihatnya nanti atau bisa chat pribadi lah Melianus. Saudara Melianus itu, dia ada sebuah lembaga yang memang sudah pernah melakukan webinar tentang pengajaran mempelai dan mungkin hubungannya dengan pernikahan pada masa pandemi. Dan itu bisa menambah wawasan kita kawan-kawan. Ya, cuman itu aja sih yang saya sampaikan dan mengenai yang disampaikan oleh beliau tadi, Bang Filipus, bahwa kita harus sistematis dalam mempresentasikan sesuatu, khususnya tadi jangan kita meloncat ke pengajaran mempelai, mungkin kita harus mempelajari dulu keimamatan dan persembahan-persembahan, metode dan seperti apa sih tabernakel itu lebih lanjut. Dan kemudian nanti kita akan beralih kepada pengajaran mempelai ya, seperti yang sudah dikatakan tadi. Ya, terima kasih. Oke, ini Akan itu kepada pakar mempelai ini, Bang George ini. Ini pakar mempelai sebenarnya, hanya beliau juga membatasi diri sebenarnya. Mereka itu kayak gimana ya? Suka sekali itu bermain di layar, di belakang layar. Tetapi sesungguhnya mereka itu ya pemeran-pemeran utama, gitu loh. Ya, kalau ada yang perlu disampaikan dipersilakan ya. Ini bukan drama atau kita sedang membuat sebuah film ini. Namanya kita oke. santai. Oke, teman-teman, ini kami juga sekalian mempromosikan lagi. Maksudnya memberitahu kepada teman-teman hari Sabtu ya Sinuyu ya, atau hari Minggu kita Hari ada Minggu. hari Minggu jam berapa? Sinuyu aja yang mau beritahu. Silakan. Ya, kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan ini, hari Minggu kita ada acara khususnya dalam program Semua Tentang Kehidupan. Nanti bisa dicek itu di channel YouTube Logos Everyday. Ada dua kawan kita pembicaranya. Pertama yaitu Ribka Dianagata dan yang kedua yaitu Yulia Citra. Nah, di sana mereka akan membahas sebuah topik
kapan harus pacaran, kapan waktunya pacaran, dan kapan harus putus. Ya, bagi Kapan saudara boleh? yang sedang kapan boleh putus. Nah, bagi saudara itu yang Bukan. belum Kapan boleh pacaran, kapan boleh pacaran, dan kapan harus putus. ya sebegitunya lah saudara ya. Jadi maklum ada faktor U-nya juga ya. Ya, tema itulah yang akan kita bahas nantinya dan pastinya sangat menarik bagi kawan-kawan. Kapan saya harus pacaran itu umur berapa? Apakah waktu saya SD, SMP, atau setelah kawan-kawan saya itu sudah menikah semua baru saya menikah, menyusul harus ada urutannya seperti itu. Dan kapan saya harus putus? Apakah ketika saya tidak merasa nyaman atau ya saya kepengen mencari sesuatu yang lebih menarik dari diri orang lain. Ya, mungkin itu alasan-alasannya. Tetapi kawan kita yang satunya ini, khususnya pembicara kita yang dua ini, mereka orang-orang yang pernah disakiti dan tersakiti pastinya ya, sehingga mereka bisa memaparkan materi ini. Dan saya berharap kalian dukung mereka, bukan untuk menyakiti dan untuk disakiti ya, tetapi untuk bersama-sama mempertajam diskusi pada hari Minggu yang mendatang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau dipertanyakan atau disampaikan. Saudara George, Saudara Filipus, bagaimana? Iya, keluar saya terima kasih sudah cukup sangat baik. Oh, sudah cukup ya. Gimana Saudara Filipus? Masih kurang kah? Cukup. Lanjut. Oh, cukup. Lanjut, soalnya saya masih ada kegiatan lain ini. Oke. Kami minta kesediaan Saudara George juga sama Saudara Filipus untuk di lain kesempatan bisa bergabung dengan saya dan teman saya Sinuyu untuk membahas tema-tema yang akan kita usulkan pada waktu-waktu mendatang. Ya, siap ya? Siap Glibas? Siap. Oke, baik. Gimana Saudara George? Dan perlu kita beritahu dulu ya, kalau misalnya untuk pengajaran tabernakel atau mempelai ini ada memang sekolahnya. Kawan-kawan nanti boleh searching itu di internet, letaknya di Surabaya, dan salah satu di antara yang bertiga ini, terkecuali saya, itu kandidat MTH dan sedang menyusun tesis, dan dia bersekolah di bagian pengajaran itu. Dan saya berharap beliau pasti fasih di dalam memberitahu kita seperti apa sih dogma atau doktrin itu. Ya, ini juga kita sekalian promosi kampus tersebut ya, karena memang kita sedang membahas tentang pengajaran tabernakel itu, dan walaupun kita tidak tampil mewakili lembaga itu, tidak demikian, kita sedang tampil dengan pemahaman-pemahaman kita sendiri, tetapi pada waktu yang Tuhan berikan juga kita sedang mempromosikan kampus itu. Teman-teman yang mau silakan mendaftar. Sekarang penerimaan mahasiswa baru setelah dibuka, silakan mendaftar untuk dibentuk dan belajar bersama-sama di kampus yang diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya di pengajaran atau doktrin ini ya ada berlian perjanjian lama yang harus diungkapkan ke permukaan. Dan belajarnya ya harus di kampus ini, karena saya melihat bahwa kampus ini memang memfokuskan visi mereka dalam pengajaran ini. Dan untuk mengetahui apa itu institusi yang sedang kami bicarakan saat ini, saudara bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di deskripsi, menanyakan seperti apakah institusi tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ditambah-tambahkan terus nanti tidak pernah sama dengan menemukan hasil ya. Oke. Baik. Oke, silakan Saudara George menutup sesi kita pada malam ini. Memang orang-orang Kanteng itu sering sekali menonaktifkan kamera mereka loh, supaya ketika mereka tampil itu orang-orang bisa menunjuk mata sama mereka. Ternyata Pak George ini ganteng. Terima kasih untuk kedua pembicara yang sudah berbicara malam hari ini, termasuk Kak Filipus
kiranya apa yang telah disampaikan dari awal, bagaimana perspektif perjanjian lama terhadap Tabernakel dilanjutkan lagi oleh saudara Melianus tentang perspektif PB dan mulai dari gambaran fisik hingga ke bentuk wujud yang sebenarnya yang sekarang adalah tabernakel kita manusia yang telah ditebus oleh Tuhan. Baik, terima kasih dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang terkasih yang sudah menyaksikan diskusi ini. Kiranya di lain waktu kita dapat mengikuti diskusi-diskusi yang ada. Sehat selalu dimanapun berada, dan terima kasih untuk malam hari ini. Dan kita akan segera mengakhiri dan kita akan menutup dengan doa, dan doa penutup ini akan disampaikan oleh saudara Melianus. Sama Kak Filipus saja, karena juga kan udah bergabung hamba Tuhan ini. Silakan Kak Filipus berdoa Ya. untuk kita. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini apa yang Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bisa belajar bersama-sama apa yang sudah disampaikan oleh para hamba-hamba-Mu. Biarlah itu menjadi berkat bagi mereka yang mendengar tentang pengajaran Alkitab yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan yang boleh kami baca. Terima kasih, berkati pelayanan mereka, keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Berkati Melianus, Sinuyu, dan juga saudara George. Kau berkati mereka semua. Bahkan teman-teman kami yang mengikuti, bahkan yang menonton selanjutnya, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka semua. Pertemuan kami selanjutnya, minggu-minggu ke depan atau hari-hari kapan yang Kau izinkan bagi kami, sungguh kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dengan demikian Amin. maka Terima kasih. pada malam hari ini terima kasih kepada kedua pembicara dan bahkan ketiga dengan Pak Filipus. Salam hormat. Salam hormat. Shalom. Salam.